organisasi nomor satu, kampus juga jangan di nomor dua. Oke, siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Asa Jadi Podcast. Nah, kawan-kawan, kebetulan Asa Jadi Podcast ini adalah salah satu program dari pengurus HMI Komisariat Diksi UIN Imam Bonjol Padang, yaitu di bidang KPP, Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi. Nah, alhamdulillah pada malam hari ini kita telah kedatangan tamu yang begitu istimewa lah ya, begitu istimewa. Nah, beliau dulu dikenal sebagai seorang aktivis kampus karena beliau ini aktif di kampus, di ormawa-ormawa yang ada di kampus. Dan selain itu juga kawan-kawan, beliau ini juga aktif di ormawa organisasi yang ada di eksternal kampus. Jadi sebelum kita lanjut pembahasan kali ini, perkenalkan saya Hendrik Tersjudika, juga salah satu dari pengurus HMI Komisariat Diksi UIN Imam Bonjol Padang yang akan memandu lah istilahnya acara dialog kita pada malam hari ini. Nah, sebenarnya dialog kita pada malam hari ini adalah random, temanya random. Jadi mungkin langsung saja karena tamu kita sudah datang pada malam hari ini. Mungkin boleh Bang perkenalkan diri ya Bang. Ya, perkenalannya gimana? Ada ini aturan-aturan. Oke, betul Bang. Yang pertama nama, kemudian sekarang Abang sudah bekerja, kemudian tahun berapa Abang tamat sebagai mahasiswa. Mungkin itu aja dulu Bang. Nanti kalau seandainya ada tambahan kita tambah aja gitu Bang. Kebetulan nama diberi orang tua Mardian Susanto. Dan alhamdulillah sudah menyelesaikan studi strata 1. Jadi Mardian Susantonya itu Mardian Susanto ditambah ujungnya dikit Esos. Oh, Esos ya. Alhamdulillah, berarti nama Abang sekarang udah ada nama belakangnya gitu ya. Mardian Susanto Esos. Oke. Harus dong kan? Ya, betul sekali itu Bang. Mantap itu. Organisasi nomor satu, kampus juga jangan di nomor dua. Oke. Siap. Ya. Persoalan tahun tamat sebenarnya saya agak melarga dikit. Agak saya paham itu Bang. Oke. Target sebenarnya masuk tahun 2018 itu tamat di tahun 2024 akhir. 2024 awal. Jadi semester 1 dan tahun 2024 itu wisuda. Iya. Ini itu ya. Jadi abang merokok? Boleh? Sebenarnya saya itu bukan tipe yang perokok. Kadang-kadang merokok, kadang-kadang enggak. Jadi kawan ada rokok? Ada? Boleh? Sebenarnya saya merokok Bang. Merokok? Iya, karena satu tarikan rokok itu ketika saya mengeluarkan itu bisa beribu-ribu masalah keluar Bang. Jadi kawan-kawan mungkin lupa tadi Bang. Oke, boleh dihidupkan dulu rokoknya Bang. Oke, terima kasih. Tim. Boleh saya coba rokok dulu Bang? Saya ini toleransi, rokok boleh. Asal jangan narkobanya. Satu lagi, judi online. Oh, itu sangat berbahaya itu Bang. Jadi boleh saya duduk rokok dulu Bang biar asik cerita kita malam hari ini kan. Nah, jadi Bang, diberitakan dengar bahwasannya Abang itu dulu aktif di kampus. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan, kenapa bisa Bang dikatakan aktif di kampus? Sedangkan saya dan kawan-kawan saya juga aktif di kampus, aktif belajar, aktif kegiatan, itu kok bisa Bang dibilang sebagai seorang aktivis kampus gitu Bang? Iya kan, tolak ukur aktivis kampus itu kan masing-masing kita mungkin ada izin mengganggu saja. Ini dari tadi ganggu terus. Lanjut Bang. Iya mungkin secara umum tolak ukur aktivis kampus itu adalah aktif di organisasi kampus. Oh iya, aktif di organisasi ya. Memang kalau aktif belajar itu kan semua mahasiswa bisa. Betul. Semua mahasiswa bisa kalau aktif belajar. Nah, untuk aktif berorganisasi di kampus, mungkin semua mahasiswa juga bisa, tetapi tidak semua mahasiswa mau dan mampu.
Betul. Makanya orang-orang yang aktif di organisasi kampus ini dilabeli aktivis kampus karena dia aktifnya itu ekstra gitu. Memang orang-orang yang tidak berorganisasi mereka juga aktif seperti belajar gitu kan cuma sebatas belajar. Dan aktivis kampus ada tambahan seperti berorganisasi gitu. Dan mungkin semua mahasiswa tidak mampu untuk aktif berorganisasi di kampus. Nah, jadi dari kata-kata abang tadi, seorang aktivis kampus itu sebenarnya tolak ukurnya bukan hanya dari sekedar aktif belajar ya. Berarti bisa ambil kesimpulan aktif dalam organisasi. Nah, kalau boleh tahu sebelumnya abang pernah di organisasi sebagai apa, abang ikut organisasi apa, sehingga abang bisa dibilang sama orang banyak itu abang sebagai seorang aktivis kampus. Oh ya, kebetulan waktu jadi mahasiswa pernah menjabat di lembaga legislatif mahasiswa. Lembaga legislatif mahasiswa. Ya, di tingkat fakultas ada. Kalau di UIN itu kebetulan kampus saya itu UIN atau UIN. Nah, sama berarti kita bang. Saya pun UIN juga. Iya. Iya, kebetulan dulu di kampus saya waktu di kuliah itu aktif di lembaga legislatif mahasiswa di tingkat fakultas awalnya. Aktif di tingkat fakultas sebagai ketua komisi 1 Senat Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Nah, dari sanalah saya mulai, aduh kok seru juga ya. Seru ya berorganisasi berarti ya bang? Seru, dan serunya itu bukan persoalan menjabatnya saja, tapi proses yang diberikan jabatan itu loh. Berbeda dengan orang-orang yang mungkin hanya menjadi mahasiswa saja. Di sanalah saya mungkin ada beberapa poin yang bagi saya ini menarik dan saya harus lagi. Nah, kebetulan sedang menjabat itu ada pada masa itu ada kontestasi pemilihan ketua umum Senat Mahasiswa Universitas. Senat Mahasiswa Universitas. Iya. Kalau disingkat itu SEMAU. SEMAU ya. Iya. Kalau di fakultas SEMAF. Ya. Kalau di universitas SEMAU. Nah, kebetulan waktu itu kondisi di UIN Imam Bonjol Padang itu terjadi kekosongan jabatan. SEMA DEMA-U-nya itu kosong. Sudah vakum selama 2 tahun. Ditambah lagi ADART Ormawa itu tidak ada. Jadi berorganisasi seperti tidak ada aturan gitu. Senak perutnya aja. Nah, itulah kondisi awal-awal. Nah, maka dilakukan inisiasi oleh Wakil Rektor 3 untuk membentuk yang namanya Senat Mahasiswa Universitas. Dan saya melek dengan itu karena merasa ini saya bisa ambil bagian dari perubahan yang mungkin akan terjadi dengan pembentukan SEMAU ke depannya. Dan saya ambil bagian di sana dan mendaftarkan diri, mencalonkan diri sebagai kandidat. Nah, kalau boleh tahu, ketika abang mencalonkan diri sebagai kandidat itu berapa yang mencalonkan juga gitu? 3 orang. 3 orang kandidat. Lumayan banyak ya bang? Lumayan banyak. Berarti selain abang banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang melek terhadap itu ya bang, terhadap organisasi. Iya, banyak. Nah, jadi sedikit cerita dari 3 itu. Berarti abang nih yang jadi ya, yang kepilih ya? Sebenarnya nggak terpilih juga. Oh, kok bisa? Karena waktu itu ceritanya kami berkoalisi. Ada 3 kandidat itu. Yang pertama kebetulan saya sendiri dari Fakultas Dakwah. Yang kedua itu ada Japri dari Fakultas Syariah. Kemudian yang ketiga Rahmat Hidayat dari Tarbiyah. Jadi kami bertiga ini berkoalisi. Nah, ketika dalam proses pemilihan di periode 4 mungkin ada hitung-hitungan di sana ya. Jadi kita perlu menghitung juga kira-kira kita punya berapa suara. Kalau seandainya tidak mungkin menang ya udah berlipat kan itu kan. Iya betul bang. Kalau kadang ini persoalan lipat ini kan nomor 1. Iya betul. Kebetulan sebenarnya butuh minum. Narasumber kita ini butuh minum. Boleh tim ambilkan minum dulu. Seperti narasumber kita butuh minum ini ya. Mungkin karena cuaca di Padang ini beberapa minggu kebelakangan ini sering hujan ya bang ya. Iya memang. Tuh, boleh kasih minum dulu. Izinnya bang. Izin bang. Kita bicara santai tapi berisi bang. Itu yang sebenarnya nilainya di sini. Asalnya ini podcast. Nah,
Ya, asal jadi podcast ini bang, karena sebenarnya kalau kami di pengurusan itu yang direncanakan itu kadang dia tidak jadi, makanya muncullah filosofi asa jadi podcast gitu. Oh, Paham bang? Iya. Oke, lanjut aja. Ya. Oke. Paham nggak paham tekan kita lanjut ya. Oh ya lanjut pokoknya lanjut. Jadi begitu ceritanya. Akhirnya melipat sehingga terpilihlah saudara Jeffrey dari Fakultas Syariah untuk menjadi ketua umum Senat Mahasiswa Universitas pada waktu itu. Dan kebetulan saya dipilih juga untuk menjadi wakil ketua umum. Jadi waktu di kampus mungkin karir saya paling tinggi itu menjadi wakil ketua umum Senat Mahasiswa Universitas. Oh, jadi posisi abang di sana kemarin itu dulu yaitu wakil ketua umum ya. Jadi yang ketuanya ini Bang Jeffrey. Jeffrey. Ya. Jadi begitu ceritanya. Oke, cukup menarik ya bang ya. Mungkin kita berbicara, soalnya saya dengar juga bahwasannya abang ini juga aktif di luar. Nah, aktif di luar ini bang, gimana menurut abang ini bang? Apakah abang ikut organisasi di luar seperti organisasi-organisasi yang ada gitu? Mungkin boleh tahu abang organisasi luar abang apa gitu kan? Oh, kebetulan saya ini kader HMI. Kader HMI, oke. HMI ya bang ya? HMI dong. Kenapa enggak? Untuk aktif di luar, sebenarnya sebelum saya berkarir atau sebelum aktif di internal kampus, saya lebih dulu memang aktif di eksternal kampus. Organisasinya itu HMI. Berarti abang dulu aktif terlebih dahulu di HMI baru di kampus? Di kampus. Karena bagi saya yang menjadi spirit kita untuk aktif di kampus itu adalah spirit ideologis. Ideologisnya apa ya? HMI. Yang menanamkan itu HMI. Sehingga ya memang di kampus itu di kampus menjadi bagian dari lembaga legislatif mahasiswa, dan di HMI sempat juga jadi pengurus sampai saat ini. Sampai saat ini masih pengurus? Iya. Pengurus HMI ya? Ya, yang pertama pengurus komisariat. Kebetulan saya bidang KPP juga. Oh, sama dengan bidang yang membuat acara ini ya bang. Apakah sebenarnya ini program dari abang dulu? Sebenarnya ide untuk membuat podcast seperti ini memang ide sudah lama. Oh, ide sudah lama. Tapi kan kelemahan kader HMI, persoalan ide kan matang, tapi persoalan eksekusi kadang agak suka, ya kadang tidak sesuai ekspektasi lah. Berarti alhamdulillah sekarang ide-ide itu sudah terrealisasikan ya Ya bang? banyak sedikitnya, walaupun dengan apa adanya kan. Iya. Asal jadi podcast. Asal jadi podcast ya. Pernah menjadi ketua bidang KPP komisariat, pernah menjadi sekretaris umum komisariat, dan sampai saat ini menjadi ketua bidang pariwisata dan kebudayaan HMI Cabang Padang. Itu ya bang, kalau pengalaman kalau bicara eksternal kampus. Nah, berbicara eksternal kampus ini bang, yang saya dengar bahwasannya banyak juga organisasi lain gitu kan, seperti IMM, PMII, kami, GMNI. Mungkin boleh abang ceritakan kenapa abang bisa masuk ke HMI, padahal sedangkan banyak pilihan waktu itu kan bang? Sebenarnya kenapa HMI? Waktu itu ini cerita lagi ya. Jadi kalau bercerita waktunya lama ya. Dulu waktu kuliah ada kuliah yaitu pengantar ilmu hadis bersama, kalau tidak salah saya itu dengan Pak Anwar Sakawi. Jadi bapak ini mewajibkan seluruh mahasiswa di kelasnya harus aktif organisasi eksternal kampus. Organisasinya apa? Organisasi yang memang punya ideologis yang jelas katanya, bukan organisasi kampungan. Nah, apa itu? Yang pertama itu HMI, PMI, IMM, GMI harus aktif di sana. Dan kalau tidak aktif, tidak ada sertifikat keanggotaan, tidak boleh masuk kelas bersama beliau. Jadi abang minum dulu abang biar agak santai juga. Itulah menjadi motivasi awal untuk mencari organisasi eksternal kampus yang kira-kira cocok dengan saya itu apa.
Berarti HMI ini cocok ya sama abang ya? Ya, sebelum masuk pun saya searching dulu. Oh, searching Nggak dulu. asal masuk juga, bos. Betul. Jadi searching dulu HMI ini apa, kemudian yang menjadi spirit perjuangannya itu apa, dan kenapa saya harus memilih HMI. Saya tentu alasan-alasan itu harus jelas gitu. Saya searching juga PMI itu apa, YMM itu apa, GMNI itu apa, semuanya saya searching. Nggak asal masuk. Karena sudah digoda-goda juga sama senior waktu itu. Ada yang sebagian teman mengajak masuk ini, bukan berarti organisasi lain ini tidak bagus. Semuanya bagus. Harus kita katakan semuanya bagus. Tapi persoalan cocok atau tidak cocok tuh kita yang tahu. Iya, betul. Kalau persoalan bagus, kita harus akui bagus. Tapi cocok nggak budaya yang ada di organisasi ini, cara-cara yang ada di organisasi dengan cara-cara kita, dan cocok nggak spirit yang ingin kita kembangkan dengan spirit organisasi yang mau kita pilih ini. Betul. Nah, statement abang tadi, saya ambil kesimpulan bahwasannya semua organisasi itu sebenarnya bagus ya bang. Bagus. Harus kita katakan, nggak ada kita boleh saling menjelek-jelekkan. Ada orang mungkin oknum-oknum tertentu yang menjelekkan organisasi ini tidak bagus, organisasi ini begini, organisasi ini begono. Harus kita tentang itu. Oke. Anda bodoh Anda. Kenapa Anda bisa menilai sedangkan Anda berada di luar? Masuk dulu baru bisa menilai. Oke, berarti semua organisasi ini sebenarnya bagus. Ya. Tergantung kita gitu ya bang. Iya. Jadi berbicara HMI tadi bang, apa kira-kira pengalaman unik abang selama abang jadi pengurus dan jadi anggota lah bang, ceritanya. Oh, pengalaman uniknya itu mungkin sebelum menjadi anggota udah pernah kena usir. Kena usir gimana ya bang? Iya, kan dulu ikut LK1, kebetulan waktu itu yang menjadi panitia penyelenggara itu HMI Komisariat Ekonomi Unan. Ekonomi Unan. Ya, waktu itu. Dan saya ikut daftar screening, ada yang namanya screening, ada yang namanya GI, semuanya sudah saya ikuti prosesnya. Dan waktu konfirmasi ke kelulusan, saya dikonfirmasi nih sama panitia. Selamat saudara lulus untuk mengikuti LK1 HMI Komisariat Ekonomi Unan. Oh, mak. Keren juga gitu kan. Jadi saya senang gitu. Iya. Waduh, senangnya luar biasa. Kenapa senangnya luar biasa? Sudah tidak 3 kali bos saya daftar untuk ikut LK1 ini. Kenapa nggak lulus gitu? Ada yang pernah di universitas itu Komisariat Selingkuh Bung Hatta, sudah saya ikuti juga waktu itu untuk ikut LK1, tidak lulus juga. Ada yang dari Komisariat UPI tidak lulus juga. Ada yang dari Komisariat Usuludin tidak lulus juga. Ada dari Komisariat Ekonomi Unan, saya coba lagi, ternyata lulus, dikonfirmasi sama panitia. Yang ketiga kalinya lulus ya bang? Yang keempat kali. Yang keempat? Ya, Berarti lulus. banyak kan? Konfirmasinya lulus. Konfirmasi lulus? Ya, datanglah kan dengan semangat, dengan wah ini luar biasa ini. Akhirnya saya lulus juga. Iya, menarik ini bang. Datang disuruh bawa telur, disuruh bawa susu, disuruh bawa beras, disuruh bawa mie, semuanya saya bawa. Nyampe di tempat LK1-nya disuruh lagi bayar. Aduh, banyak kali kesalahannya ya. Bayar juga ya bang? Bayar juga. Iya. Tapi sebenarnya bayar itu untuk apa sih bang? Menurut abang? Ya bayar itu kan tergantung, itu untuk kebutuhan kita juga kan. Untuk makan selama di sana, selama kegiatan training gitu. Nah, waktu itu sudah ikut nih pembukaan gitu kan. Setelah ikut pembukaan dipanggil lagi sama panitia. Panggil lagi sama panitia ya bang? Kebetulan dari saya dulu berdua sama teman saya, namanya itu Habil gitu kan. Dipanggil lagi sama panitia. Bang, mohon maaf, abang sebenarnya nggak lulus. Ah, kaget gitu kan? Kenapa nggak lulus? Kami salah konfirmasi orang katanya. Waduh, ini Salah orang berarti? Ya, salah orang katanya. Katanya masing-masing fakultas lain itu di lain fakultas ekonomi Unan hanya 1 kuotanya bang, sedangkan abang berdua, dan sebenarnya abang ini nggak lulus sebenarnya. Aduh, terus siapa yang lulus? Ternyata ada 1 lagi. Ya, terus disuruh pulang kami. Mau bang, kami nggak bisa ini segala macam. Oh, bertengkar kami di dalam ruangan panitia itu, di ruangan panitia LK1 itu. Diusirnya kan, mohon maaf sebelumnya bang, memang ini nggak bisa, ini keputusan master katanya. Kami hanya panitia penyelenggara. Oh tidak bisa. Kenapa nggak dari awal? Itu kekeliruan panitia. Kami sudah ikut pembukaan, kami sudah dikonfirmasi lulus, kami sudah berhak menjadi peserta LK1. Kami nggak bisa. Pokoknya kami ngotot. Nah, akhirnya ngotot, nggak putus juga pada sama panitia. Kami melawan gitu kan, sehingga diusir dari ruangan panitia, dihadapkan dengan
tim master, ya, dihadapkan dengan tim master, diusir juga pulang. Wah, akhirnya kami telepon pengurus komisariat pada waktu itu. Bang, ini gimana bang? Kami diusir. Walaupun kami ini belum ini, tapi dikonfirmasi tadi lulus. Datang pengurus komisariat. Kita pengurus komisariat untuk membackup gitu ya bang? Untuk mempertanyakan apa sih masalah kami ini sebenarnya. Datang pengurus komisariat waktu itu. Datang berdialog sedikit kenapa bisa kami tidak lulus. Ternyata kata tim master ini memang ada kekeliruan konfirmasi dari panitia. Dan setelah nego memang tidak bisa juga untuk diluruskan. Akhirnya kami disuruh pulang. Wah, akhirnya pengurus komisariat pada waktu itu agak tersinggung sehingga mengamuk juga di Wisma HMI Cabang Padang waktu itu. Ini itu yang menjadi cerita unik itu. Belum menjadi kader HMI sudah ada beberapa catatan unik. Oke, mungkin menurut saya memang unik gitu yang udah dari cerita bang tadi bahwasanya udah 4 kali ya bang ya, udah 4 kali, yang keempat pun diusir gitu bang. Ya. Jadi mungkin pembahasan kita pada malam hari ini Itu aja. sebenarnya bang saya bukan itu aja, jadi saya agak lama tadi berpikir gitu bang, takut abang tersinggung itu aja kan, karena memang kita terbatas waktu di sini bang. Banyak juga mungkin saya setelah ini juga agenda lain gitu bang di podcast sebelah gitu bang. Saya banyak, alhamdulillah saya juga banyak agenda gitu bang. Jadi mungkin ada statement closing gitu, penutup closing statement. Nah, itu dia, itu mau saya berarti Saya pun bingung sekarang. Saya yang bos atau berarti closing statement. Iya. Nah, closing statement. Mungkin closing statementnya pesan-pesan abang lah untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada pada hari ini gitu. Pesan-pesan gitu. ya sekarang itu kan ada istilah kura-kura dan kupu-kupu. Kuliah rapat dan kuliah pulang. Menurut saya harus menjadi kura-kura. Harus menjadi kuliah rapat. Konotasinya memang kuliah rapat dan terkesan membosankan. Padahal dengan menjadi aktif di organisasi-organisasi kampus itu bukan istilahnya kuliah rapat, tapi banyak proses yang akan dilalui seiring dengan berjalannya ketika menjalani di organisasi-organisasi kampus, baik itu di internal kampus maupun di eksternal kampus. Karena persoalan kuliah ini kan bukan persoalan kuliah dapat nilai bagus, kerja, dapat istri cantik, terus mertua kaya. Kan itu kan? Ya betul sekali. Terlalu pragmatis kita memandang dunia perkuliahan ini. Dunia perkuliahan tidak sepragmatis itu, dan proses-proses yang ada itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas diri mahasiswa itu. Kalau kapasitas diri sudah terbangun, kapasitas diri sudah bagus, wawasannya sudah bagus, pergaulannya bagus, relasinya bagus, koneksinya bagus, otomatis endingnya pekerjaannya bagus. Mungkin itu Mungkin emang mungkin bisalah lain waktu lagi, lain kali kami jadikan abang sebagai tamu lagi, soalnya masih banyak. jangan sering-sering juga. Lah, kenapa begitu bang? Abang juga banyak agenda gitu. Ya, banyak juga ya. Tapi sempat-sempat lah untuk Saya mau mengunjungi mertua juga kan. Oke, jadi mungkin pembahasan kita di Asa Jadi Podcast ini mungkin sampai sekian dulu bang. Kawan-kawan Asa Jadi Podcast, pembahasan kita pada malam hari ini mungkin cukup sampai di sana. Jangan lupa bagi kawan-kawan untuk komen, like dan share ya. Ya, komen, like dan share. Mudah-mudahan Asa Jadi Podcast ini nantinya akan berkembang dan terus aktif juga di media sosial. Ada satu lagi. Follow. Juga follow ya bang. Nah, jangan lupa follow akun Asa Jadi Podcast ini. Mungkin hanya sekian. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.